Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya atas nama Hafiza. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang video kasus yang mengenai PMI atau pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Yang pertama-tama terima kasih kepada Ibu Nur Arini Yulia sudah membimbing saya sebagai mahasiswa jurusan Sarjana Wisata dalam mata kuliah dokumen dan pasasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu tentang berita yang akan saya review. Konsulat kita di Tawau maupun di Kinabalu terhadap mereka yang nggak punya dokumen gitu ya? Kayaknya semua nggak punya dokumen. Rata-rata semua nggak punya dokumen ya? Atau mungkin pas nyampe dibuang kali. Atau kadang ada juga kan pas nyampe diambil dekong. Oh iya, ditahan sama penganunya, ada jaminan mereka kabur ke perusahaan lain, dilaporkan sama dekong itu. Ada banyak macam-macam. Ini berlakunya hijau mereka pegang sekali jalan. Jadi dikasih waktu 6 bulan, kapan mereka mau pulang, sekali pakai, nanti lapor ke imigrasi untuk diganti paspor biasa. Tapi ini bisa menjadi acuan gitu kan? Artinya dari dasar untuk membuat paspor. Untuk mengajukan paspor. Tapi ini ada kasus juga kemarin yang biasa kembali ke sana pakai SPLP yang sudah ada tuh gimana, Pak? Kembali ke Malaysia pakai? Itu berarti nyampe sana dia kedapatan pakai SPLP baru-baru ini. Itu nggak bisa sebenarnya. Itu seharusnya ya pasti dia lewat belakang, lewat samping, pasti lewat situ. Karena kalau dia lewat resmi pasti ditolak. Karena dokumen ini hanya dipakai untuk mereka kembali ke Indonesia dan 1 kali pakai. Tidak lagi pakai visa untuk bepergian ke luar negeri. Ada dalam aturan imigrasi ada jangka waktu nggak sih untuk yang punya SPLP dia harus berapa lama baru bisa buat paspor lagi gitu? Tidak ada. Nanti setelah mereka membuat paspor kita lihat kan dokumen-dokumennya. Ini permasalahannya apa? Intinya mereka sudah melaksanakan pidana kurungan kah atau apa di sana. Di sini kita tidak bisa ngasih mereka tindakan lagi. Berarti sudah selesai mereka menjalani masa. Sampai di sini tergantung nanti kalau misalnya di sini sudah jelas beritanya itu tentang ada 161 PMI dideportasi tiba di Nunukan. Nah, di sini PMI ini yang masuk PMI adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Jadi ada 161 pekerja migran Indonesia yang dideportasi atau dikeluarkan secara paksa dari negara Malaysia. Nah, kebanyakan dari 161 itu PMI tersebut ternyata tidak memiliki dokumen perjalanan yang asli atau dokumen yang resmi, sehingga di sana kebanyakan mereka itu ketika melakukan perjalanan ke Malaysia itu menggunakan sistem calo atau menggunakan orang yang di sana tuh menyelundupkan pihak-pihak PMI ini agar bisa lolos pergi ke Malaysia tanpa ada dokumen yang resmi. Nah, 161 PMI ini kebanyakan rata-rata memang tidak mempunyai dokumen perjalanan yang resmi dikarenakan entah hilang, entah memang waktu itu ketika mereka melakukan kejahatan-kejahatan di sana, dan kebanyakan mereka juga sudah ada yang dikurung atau dipenjara akibat perlakuan kriminal yang mereka lakukan di Malaysia. Nah, di sini tadi dijelaskan juga 161 PMI ini akan dipulangkan ke Indonesia dengan menggunakan SPLP dari Indonesia. Nah, SPLP ini adalah surat perjalanan laksana paspor sebagai pengganti paspor, di mana dikeluarkan apabila
PMI yang berada di luar negeri tersebut dideportasi seperti yang dijelaskan di studi kasus ini, yaitu PMI ini dideportasi karena melakukan kriminal dan seperti tidak mempunyai dokumen resmi perjalanan ke Malaysia. Nah, di situ juga tadi dijelaskan bahwa ada juga PMI yang ke sana itu katanya menggunakan SPLP atau surat perjalanan laksana paspor. Nah, sebenarnya SPLP ini hanya dibuat jika apabila paspor WNI yang ketika berada di luar negeri hilang ataupun rusak yang akan pulang ke Indonesia. Nah, SPLP ini berlaku hanya 1 kali, yaitu ketika perjalanan pulang ke Indonesia. Jadi ketika beberapa PMI yang dideportasi itu melakukan perjalanan ke Malaysia dengan menggunakan SPLP, berarti mereka itu sudah menggunakan sistem ilegal, yaitu mereka tidak menggunakan dokumen SPLP, dokumen resmi, yaitu paspor, namun mereka menggunakan orang yang melakukan hal ilegal ketika memberangkatkan PMI ini ke Malaysia. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kebanyakan PMI ini tidak mempunyai dokumen perjalanan resmi sehingga harus dideportasi oleh Malaysia dikarenakan mereka sudah melakukan tindakan kriminal, dan deportasi ini sudah diberitahukan juga kepada pemerintah Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membuat SPLP untuk 161 PMI ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya review dari video tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya SPLP itu tidak diperlakukan untuk perjalanan ke luar negeri, namun diperlakukan untuk warga Indonesia yang ketika berada di luar negeri mengalami kerusakan atau hilangnya paspor di mana paspor yang sah untuk melakukan perjalanan tersebut ke luar negeri tersebut, sehingga mereka dapat mendapatkan pengganti paspor tersebut berupa SPLP. Namun SPLP tersebut tidak dapat digunakan untuk perjalanan ke luar negeri. Nah, SPLP ini juga berlaku hanya sekali ketika WNI yang berada di luar negeri tersebut pulang melakukan perjalanan ke Indonesia, dan tidak bisa dilakukan beberapa kali. Seperti paspor mempunyai limit yaitu selama 5 tahun, namun SPLP tidak. Nah, ketika mereka pulang ke Indonesia, SPLP itu bisa juga diajukan sebagai syarat untuk pembuatan paspor, seperti itu. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah melihat review video saya tentang 161 PMI deportasi yang tiba di Nunukan ini. Mudah-mudahan dapat mencerahkan dan dapat memberikan pelajaran kepada kita semua, dan dapat membedakan SPLP serta paspor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.